Apabila pejantan itu bagus, kondisi fit ya, kondisi fit, satu pejantan dengan 50 betina, itu saya berani, saya koloni, saya jadikan satu itu 3 siklus birahi. Satu siklus saya hitung 20 hari, kali 3 berarti ada 60 hari, berarti kurang lebih 2 bulan. 2 bulan saya koloni di situ. Dan insya Allah tingkat keberhasilan sejauh ini ya di kandang kami itu di atas 90% untuk tingkat keberhasilan. Nah, terus apakah yang 10% ini tidak rugi, dokter? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Ya, menurut saya tidak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Barokah Farm Kediri, tetap dengan channel kebanggaan peternak Indonesia, Geber Channel. Pada siang kali ini saya akan berbicara tentang strategi breeding. Banyak ulasan yang membahas tentang strategi breeding. Di kandang kami kenalkan ada 2 strategi breeding. Strategi yang pertama yaitu kawin tubruk. Itu saya fokuskan untuk jenis kambing bur. Yang kedua adalah kawin kandang koloni atau komunal. Itu saya fokuskan untuk jenis domba, semua jenis domba, baik itu doper, awasi maupun texel. Nah, untuk perbandingan itu sendiri saya memakai acuan kalau untuk jantan yang lagi fit, yang usia 1 tahun sampai 3 tahun, itu saya berani pakai satu pejantan dengan 50 ekor betina. Kalau untuk pejantan yang 3 tahun lebih, itu saya kurangi hanya 1:25 betina. Nah, untuk luasan kandang, nah, yang perlu kita perhatikan ya, bagi rekan-rekan yang mau breeding domba, apapun itu jenisnya, ada ukuran minimal yang harus kita penuhi supaya tidak terlalu penuh kandang itu dan tidak ada yang tidak bisa makan, tidak kebagian palung. Yaitu kalau di sini untuk jenis domba-domba lokal yang ukur size-nya kecil ya, atau yang rata-rata berat 25 sampai 30 kilo, silakan pakai satu ekornya memakai luasan 1,25 meter persegi. Nah, dan kalau untuk domba-domba yang ukuran jumbo, big size ya, jenis dorper, jenis awasi yang mungkin ukurannya 50 kilo ke atas, silakan pakai ukuran yang 1,5 meter persegi per ekornya. Itu yang saya pakai di sini. Kenapa saya pakai ukuran yang lebih besar? Supaya domba-domba itu lebih ada space ya untuk dia beraktivitas. Utamanya palung pakan. Yang perlu diperhatikan adalah panjang palung pakan. Jangan sampai si domba yang kita koloni tadi, yang ada kurang lebih sekitar 50 ekor itu, panjang palungnya tidak bisa memenuhi untuk semuanya. Ya. Kalau di sini rata-rata untuk space-nya, satu ekornya untuk domba dorper misalnya, itu butuh paling tidak satu ekornya butuh panjang palung kurang lebih 25 cm ya, kurang lebih 25 cm. Jadi harus ada space itu. Jadi semisal kalau di kandang kita ada 10 ekor ya paling tidak 2,25 cm kali 10 ekor. Berarti ya, panjang pakannya atau panjang palungnya tadi harus 2,5 meter. Sehingga waktu dikasih pakan, mereka semuanya akan makan bareng. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang antri di belakangnya. Oke, itu yang masalah pakan. Nah, sekarang yang masalah strategi breedingnya atau kawinnya. Tentunya rekan-rekan bertanya, apakah dengan sistem koloni itu kita tidak rugi waktu? Apakah dengan sistem koloni itu bisa bunting semua? Nah, itu pasti pertanyaan di para peternak semua. Saya sharing saja, mungkin di peternakan lain, di farm lain akan beda strateginya. Tapi kalau di sini, di tempat saya, strateginya seperti ini. Apabila pejantan itu bagus, kondisi fit ya,
kondisi fit, satu pejantan dengan 50 betina, itu saya berani saya koloni, saya jadikan satu itu 3 siklus birahi. Satu siklus saya hitung 20 hari, kali 3 berarti ada 60 hari. Berarti kurang lebih 2 bulan. 2 bulan saya koloni di situ. Dan insya Allah tingkat keberhasilan sejauh ini ya di kandang kami itu di atas 90% untuk tingkat keberhasilan. Nah, terus apakah yang 10% ini tidak rugi, dokter? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Ya, menurut saya tidak rugi. Tidak rugi gimana? Jadi nanti setelah 2 bulan, itu kalau di kandang saya strateginya adalah si betina yang sudah kelihatan bunting tadi, ya setelah kita koloni 2 bulan, si betina yang sudah kelihatan bunting itu kita keluarkan dari koloni. Kita keluarkan dari koloni, ya kita keluarkan dari koloni. Misal nih ada 50 ekor, kita ambil 10% yang tidak bunting, berarti ada 5 ekor yang tidak bunting, ya kan? Yang 45 ekor itu silakan keluarkan dari koloni, ya keluarkan dari koloni. Nah, cara mendeteksi kehamilan pada bunting-bunting awal itu memang sulit kalau jam terbang belum tinggi ya. Memang agak sulit karena kita harus mengamati perubahan perilakunya, mengamati perubahan pada ambingnya, dan terkadang belum begitu kelihatan. Ya. Tetapi kalau mau menggunakan teknologi peternakan, kita pakai USG itu jauh lebih akurat hasilnya untuk mengetahui tingkat kebuntingan. Nah, ini kaitannya nanti bagi rekan-rekan yang belum tahu cara menggunakan USG atau USG-nya bagaimana, silakan nanti gabung di pelatihan kami di bulan depan. Tanggal 1 dan 2 Oktober itu ada pelatihan breeding oleh profesor di bidangnya. Di situ diajari cara menggunakan USG, cara mendeteksi kebuntingan, dan cara kawin suntik maupun hal-hal lain dibahas di situ. Oke, itu sekilas saja. Lanjut ke materi tadi. Jadi setelah 45 ekor tadi kita sisihkan, tinggal 5 ekor tadi. Nah, 5 ekor itu jangan hanya 5 ekor ini aja. Jadi setelah 5 ekor itu tersisa di kandang kawin, silakan masukkan lagi 45 ekor betina yang sudah siap produksi, digabungkan lagi di situ. Ya, digabungkan lagi di situ. Sehingga yang 5 ekor tadi dengan penambahan 45 ekor tadi, sehingga ada 50 ekor di kandang berikutnya. Sehingga apa? Sehingga resiko kerugian, artinya kerugian si jantan hanya mengurusi si 5 betina tadi akan terhindarkan, karena di kandang ini akan terpenuhi lagi menjadi 50 ekor lagi untuk kloter berikutnya. Jadi begitu seterusnya. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini. Cara yang kedua adalah dari 50 ekor betina ini setelah dikoloni selama 3 siklus birahi atau 2 bulan, kita biarkan si jantan tetap di situ, ya. Biarkan si jantan tetap di situ, dan kita kasih tambahan waktu lagi kurang lebih 1 bulan. Jadi 3 bulan. 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, ya, setelah 3 bulan, biarkan si jantan tetap di situ. Setelah si jantan tadi sudah dipastikan dia sudah tidak mau mengawin lagi, terus kita cek semuanya sudah tenang, sudah mulai tampak tanda-tanda kebuntingan. Insya Allah kalau 3 bulan ya mungkin mendekati 100%. Nah, setelah itu barulah si jantan kita keluarkan dari kotak. Ya. Kalau yang cara pertama tadi bedanya gini. Kalau cara yang pertama tadi di kotak itu, ya, si betina bunting yang dikeluarkan. Kalau cara yang kedua yang saya jelaskan itu adalah si jantannya yang dikeluarkan. Ya, jadi ada 2 cara yang bisa dilakukan. Dua-duanya punya kelebihan maupun kekurangan. Ya, cara yang kedua tadi jelas kita memang ada waktu lebih. Ya, waktu lebih kita nambah 1 bulan. Tetapi keuntungannya adalah
hampir bisa dipastikan 100% akan bunting. Karena 3 bulan berarti sudah lebih dari 3 siklus plus 1 bulan, berarti sudah ada 4 siklus lebih ya, 4 siklus lebih. Sehingga kira-kira dengan asumsi saya, dengan 3 bulan sama dengan 90 hari, dengan betina 50 ekor, seandainya si jantan itu 1 hari ngawin 1 ekor aja, berarti kan sudah ada 50 ekor terbuai, ya kan? 50 ekor terbuai berarti butuh waktu 50 hari. Masih ada sisa waktu 40 hari itu katakanlah untuk yang dia mau minta kawin lagi lah. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah bisa terbuai semua. Tapi memang kekurangannya adalah waktunya lebih lama. Nah, kalau cara yang pertama tadi, yang 2 bulan langsung kita seleksi, yang bunting kita keluarkan, yang tidak bunting kita tambahkan lagi, itu memang jauh lebih efisien dalam hal operasional pakan. Tetapi ada tingkat kesulitan, yaitu mendeteksi untuk betina yang sudah bunting. Apalagi pendeteksian betina bunting yang 2 bulan itu memang lebih sulit kalau yang belum terbiasa. Tetapi kalau mau pakai USG ya memang jauh lebih mudah. Ya. Jadi saran saya, apabila kita belum punya USG, pakai cara yang pertama. Apabila kita sudah terbiasa menggunakan USG untuk ternak, pakai cara yang kedua. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi cara yang jantan indukan yang dikeluarkan tadi, ya, cara yang pertama tadi lebih pas kalau kita sudah prefer dengan, kita sudah nyaman dengan USG. Ya, saya ulangi ya. Jadi cara yang pertama mendeteksi kebuntingan awal itu lebih nyaman kalau kita pakai USG. Tetapi kalau kita belum punya USG, lebih baik pakai cara yang kedua. Kita menunggu 3 bulan sampai bisa dilihat, dipastikan semua bunting, baru si jantan dikeluarkan dan dipindah ke kandang kawin lainnya. Kira-kira seperti itu dari saya ya. Tetap saya ingatkan lagi, apabila yang kemarin belum sempat gabung dengan pelatihan kami, silakan gabung pada tanggal 1 dan 2 Oktober segera mungkin sebelum kehabisan. Ya, jadi di situ kita berkumpul semua, kita sharing dari peternak di berbagai penjuru Nusantara. Kita sharing semua, kita ngobrol-ngobrol, kita lihat peluangnya, kita obrol masalah pakan, masalah breedingnya, dan masih banyak lagi. Dan yang jelas, kita jalin silaturahmi, kita buka pintu rezeki. Kira-kira seperti itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa ngobrol lebih banyak di workshop bulan depan. Terima kasih, saya Dr. Tovan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.